Mana dia imam yang mubtadi'? Imam yang mengatakan bahwa Allah memiliki tempat, Allah bersemayam di atas langit, Allah punya tangan, Allah, dan bahkan dipertegas di dalam itu disebutkan in jahara ala kufrihi, kalau seandainya jelas bid'ah yang dia pakai itu mendekatkan kepada kefakiran, maka mengikut kepada dia menjadi haram. Ya, mana dia? Dia yakin betul Allah tu memang duduk di atas kursi macam kursi kita ni, kata dia. Kan ada macam tu gaya Wahabi itu kan, macam kursi kita ni, kata dia, duduk di atas tu, kata dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat mengenal Islam yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di video kami atau di channel kami kali ini. Sahabat mengenal Islam, pada kesempatan ini seperti biasa ya, kita lihat tidak hanya akhir-akhir ini, sebenarnya sudah dari sejak lama banyak sekali gerakan-gerakan yang mencoba menghalang-halangi dakwah sunnah yang dibawa oleh para asatis yang mereka sebut dengan dakwah salaf Wahabi. Jadi tidak hanya satu dua orang atau ustadz yang mencoba menjelek-jelekkan dan menyudutkan kaum yang mereka sebut dengan kaum salafi Wahabi ini, sahabat mengenal Islam. Salah satunya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah video sebenarnya yang sudah lama, di mana di video ini disampaikan oleh seorang ustadz ada dua hukumnya menjadi makmum di belakang imam yang berpaham salafi Wahabi. Nah, ada dua hukumnya. Yang pertama katanya makruh bermakmum di belakang imam yang salafi atau Wahabi. Kemudian yang kedua haram menjadi makmum bagi imam Wahabi. Begitu kata ustadz ini. Alasannya kenapa? Untuk itu kita lihat dulu ya video dari ustadz tersebut dan kita pahami serta amati bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, saya mau bertanya mengenai ketika kita di lapangan, kita kan ada juga sholat cari masjid gitu. Kadang tiba-tiba itu pertanyaan kawan juga kemarin, mungkin mewakili ya. Setelah kita sholat sudah selesai semua, rupanya sang imam itu pemahaman Wahabi gitu, Salafi. Apakah kita, gimana bagusnya Ustaz? Apakah boleh kita berimam kepada imamnya? Menurut mazhab imam sudah kita baca dalam Aujazul Masalik, sudah ada dalam Misbahuz Zulab Syarah Bulughul Maram, Imam Muhajirin juga sudah menjelaskan mengikut kepada imam yang ahlil bid'ah mubtadi', maka hukumnya dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Hambali haram hukumnya. Imam ahlul bid'ah mubtadi', mana dia imam yang mubtadi'? Imam yang mengatakan bahwa Allah memiliki tempat, Allah bersemayam di atas langit, Allah punya tangan, Allah, dan bahkan dipertegas di dalam itu disebutkan in jahara ala kufrihi, kalau seandainya jelas bid'ah yang dia pakai itu mendekatkan kepada kefakiran, maka mengikut kepada dia menjadi haram. Ya, mana dia? Dia yakin betul Allah tu memang duduk di atas kursi macam kursi kita ni, kata dia. Kan ada macam tu gaya Wahabi itu kan, macam kursi kita ni, kata dia, duduk di atas tu, kata dia.
Dan bahkan ada mengatakan memang punya tangan, katanya memang tangan disebut di situ. Kan sudah jelas dekat kepada kekufuran, maka hukumnya haram. Begitu. Tapi kalau selagi tidak menjaharkan atas bid'ahnya, ya masih hukumnya makruh. Mengikut kepada mereka, begitu dia. Kenapa setiap orang-orang ke Makkah Madinah ikut kepada imamnya Wahabi Salafi? Imam Wahabi Salafi di Makkah tidak pernah menampakkan bahawa mereka itu betul-betul ahli bid'ah yang menyebabkan mereka kepada kekufuran. Ya, menurut kita mereka muslim, mereka salat dengan fasihnya, dengan benarnya. Ya, kemudian mereka juga tidak ada pernah menyatakan Allah bertempat di langit, Allah punya tangan, Allah satu kesyirikan, tidak pernah kita mendengar. Bahkan buku-buku mereka yang kita baca cukup bagus-bagus. Sudah saya berapa buku yang ada itu cukup bagus dia. Tidak menampakkan kesyirikan, ya nak macam terlampau berani model Wahabi di Indonesia. Lagi Wahabi di Riau, ulama aja nyampe Allah itu memang di atas, duduk di atas kursi katanya. Sampai punya tangan katanya, tak bisa kita mengingkari kata dia. Sampai ada yang mengatakan apa kan? Bertubuh apa kata dia? Pokoknya memang mensifatkan seperti sifat makhluk, tak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Allah tu suci, bersih daripada segala. Jadi kalau sampai kepada tahap mengkafirkan dia, menyebabkan dia kafir disebabkan karena bid'ahnya, maka itu hukumnya haram. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tak boleh mengikut kepada ahli. Sahabat mengenal Islam yang semoga Allah merahmati kita, dari video tadi dapat kita ambil penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa ada dua memang hukumnya menurut beliau orang yang mengikuti imam yang salafi Wahabi. Pertama makruh, yang kedua haram. Nah, yang makruh adalah ketika imam Wahabi tersebut masih merahasiakan atau tidak menjelaskan atau tidak terang-terangan menyatakan bahwa Allah berada di atas arasy, ya, karena dia masih menyembunyikannya, tidak menjelaskannya, maka orang ini, Ustadz ini menyatakan hukumnya masih makruh. Ya, makruh di sini bermakna tidak disukai atau dibenci. Ya. Kemudian yang kedua hukumnya, kata Ustadz ini adalah haram. Kapan ini menjadi haram? Ketika imamnya itu adalah Wahabi yang menyatakan Allah berada di atas arasy, memiliki tempat, akan tetapi dia juga menjelaskan secara terang-terangan bahwa Allah berada di atas arasy, duduk di atas kursi, Seperti itu sahabat mengenal Islam. Apabila imamnya seperti ini, yang menurut beliau ini rata-rata di Wahabi di Indonesia ini seperti itu pemahamannya, bahwa Allah duduk di atas arasy, maka haram bermakmum dengan imam yang seperti ini. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia, yang semoga Allah merahmati kita. Nah, ini kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, maka sungguh sangat mengerikan ya sahabat mengenal Islam. Karena banyaknya orang yang bermakmum, terutama di Mekah sana, Imam Sudais itu mengimami jutaan orang yang sholat berjamaah di Mekah. Dan dihukumi oleh Ustadz ini sebagai makruh hukumnya bermakmum dengan imam tersebut. Namun yang lebih sangat membingungkan kita lagi, sahabat mengenal Islam, ternyata Imam Sudais juga secara terang-terangan menyatakan bahwa Allah bersemayam, beristiwa di atas arasy. Allah di atas arasy. Nah, kalau ini secara terang-terangan berarti secara otomatis hukumnya berubah dari makruh menjadi haram. Karena menurut Ustadz tadi ini termasuk kepada bid'ah mubtadi yang jelas terang-terangan menyatakan bahwa Allah itu berada di atas arasy. Kita bayangkan sahabat mengenal Islam, bagaimana kiranya kalau hukumnya haram, jutaan manusia yang menjadi makmum
yang berimam kepada Imam Sudais yang berpaham Salafi Wahabi yang mereka tuduhkan. Nauzubillah min zalik. Semoga video kali ini memberikan manfaat bagi kita semua dan meluruskan pemahaman kita dari apa yang telah dituduhkan kepada Salafi Wahabi. Untuk itu kita lihat dulu video dari Ustaz Sudais yang menyatakan bahwa Allah berada di atas aras berikut ini. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وهذا ملحظ الخطأ في المخالفين لأهل السنة ولمنهج السلف حينما فسروا استوى باستولى، لأنك ما جبت معنى جديد. إذا قلت ثم استوى على العرش استولى عليه، هو مستول على كل شيء، بمعنى آية الملكية قبل له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم قال وهو بكل شيء عليم، خلق السماوات والأرض، فهذا كله في جانب الاستيلاء عليها والتصرف والملك فيها. لكن يوم خلق السماوات والأرض وانتهى من خلقها علا وارتفع علوا يليق بجلاله على عرشه تبارك وتعالى، والله سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وليس استواءه كاستواء المخلوقين، فاستواءه ليس مثلا استيلاء ملك من ملوك الدنيا على العرش مثلا أو استوائه عليه، ولله المثل الأعلى. تعالى الله عما يصفه به الواصفون علوا كبيرا مما لا يليق بجلاله وعظمته. ومع هذا في الاستواء لا نكيف، لا نمثل ولا نشبه، وإنما نثبت صفة الاستواء، وإذا جاءنا قائل كيف استوى نقول الله أعلم. ولهذا الإمام مالك وضع هذه القاعدة الذهبية: الاستواء معلوم دلت عليه النصوص في القرآن والسنة واللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال لصاحب السؤال: وما أراك إلا صاحب بدعة، وأخرجه، لأن بعض الناس يريد من العالم أن يستجره إلى أمور تخالف الشرع أو النقل. نقف عند إثبات صفة الاستواء. Kemudian juga seperti Rasulullah SAW pernah bertanya kepada, dalam Sahih Muslim, terhadap seorang budak wanita. Waktu itu ingin dibebaskan, maka Rasulullah SAW tes dulu, kata Rasulullah SAW, Aina Allah, di mana Allah? Kata wanita tersebut, fis sama, di atas langit. Wa man ana, siapa saya? Kata wanita tersebut, budak wanita tersebut, anta Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini, sungguhnya dia seorang wanita mukminah. Kenapa dia mengatakan di antaranya Allah berada di atas langit? Oleh karena para ulama membawakan bahwasanya keyakinan Allah di atas itu diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bahkan budak yang jarang nuntut ilmu pun tahu bahwasanya Allah berada di atas, bahwasanya Tuhan penguasa alam semesta ini ada di atas. Dan orang awam sekarang pun demikian, mereka mengatakan serahkan yang di atas, serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau ditanya Allah di mana? Oh, di mana-mana. Tapi kalau dalam kondisi terjepit dia mengatakan serahkan kepada yang di mana? Di atas. Dia enggak mengatakan serahkan kepada yang di mana-mana. Pernah ada antum dengar orang bilang begitu? Serahkan urusan kita kepada yang ada di mana-mana. Kan enggak. Dia pasti mengatakan dengan fitrahnya, serahkan urusan kita kepada yang ada di atas. Dan di atas itu adalah posisi yang paling mulia. Semua orang atasan, kita atasan ya. Pengin semakin tinggi semakin kedudukannya apa? Mulia. Dan Allah adalah di atas segala-galanya. Sahabat mengenal Islam, mungkin itu saja video kita pada kesempatan ini. Video ini tidak bertujuan untuk merendahkan seseorang atau menjelekkan, apalagi menjelekkan yang memfitnah Ustadz yang tadi menyampaikan, tidak, tapi hanya bertujuan untuk meluruskan pemahaman yang menyatakan bahwa
salaf itu adalah Salafi Wahabi itu termasuk dari golongan ahli bid'ah mubtadi seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Tetapi ternyata tidaklah demikian ya, sesuai dengan video yang ditampilkan tadi, bahwa memang Allah berada di atas arsy dan tidak sama dengan makhluknya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.